Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan khatmul Quran. Di dalam khatmul Quran kita menutupnya pembacaan kita dengan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kenapa kita selesai surah An-Nas langsung ke Fatihah, terus masuk surah Al-Baqarah, terus ayat 163 ya dari surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu, terus 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi, kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Karena kita disunahkan ibu-ibu, kalau selesai hatam Quran lanjutin lagi. Ya, nanti ibu pulang lanjutin. Oh ya, lanjutin. Baik itu yang secara individu ataupun yang beramai-ramai. Nah, karena di antara amal yang paling baik dikatakan al-hallu warrahlah. Sebaik-baik amal al-hallu warrahlah. Jadi selesai hatam Quran langsung lanjut lagi. Terus begitu ibu. Ya. Jadi menjadi wirid. Nah, di akhir bacaan kita adalah kita membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dua ayat ini ibu sekalian punya keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, ya, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Man qara'a, barang siapa yang membaca, siapa aja, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, bil ayataini, dua ayat. Bu, dua ayat, Bu. Ini bukan kampanye, bukan.
dua ayat, yaitu dari mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Barang siapa membaca dua ayat ini, dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam hari. Malam hari itu bisa dimulai atau dimulai dari maghrib. Maka ibu-ibu sekalian, ya, dalam wirid keseharian, ya, di antara yang jangan sampai luput, baca dua ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bahkan kadang-kadang Imam Maghrib itu membawakan ayat ini dari ayat yang sebelumnya, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, baca dua ayat, kemudian yang rakaat berikutnya dimulai dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, utitu khawatima suratil Baqarah min baiti kanzin min tahtil arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Allahu akbar. Utitu, aku diberikan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawatima suratil Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Bisa ibu baca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bisa ibu baca dari amanar rasulu bima unzila ilaihi. Bisa ibu baca dari la yukallifullahu nafsan. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya. Apakah 3 ayat, apakah 2 ayat, ataupun 1 ayat. Ya. Aku diberikan penutup surah Al-Baqarah min baiti kanzin, dari rumah yang isi suatu kekayaan. Di mana? Min tahtil ars, dari bawah ars. Dari bawah ars. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, belum pernah diberikan kepada nabi siapapun sebelum aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan, ya, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi lainnya mukjizatnya itu hanya sezamannya saja. Hanya sezamannya saja. Nabi Musa apa mukjizatnya? Nabi Musa apa mukjizatnya? Tongkat Nabi Musa masih ada enggak? Tongkat Nabi Musa masih ada enggak? Tongkat Ali? Ya. Tongkat Nabi Musa udah enggak ada. Ya. Tongkat Nabi Musa sudah tidak ada. Ya. Nabi Isa dikasih mukjizat di zamannya apa? Hidangan langsung turun dari langit. Sekarang bisa ada hidangan turun dari langit? Nasi kebuli bisa turun dari langit? Bisa. Nah, ya. Hanya sezamannya saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya kekal abadi. Apa? Al-Qur'anul Karim. Nah, ada kok membersihkan. Bu, kalau ibu dijilat sama anjing, bersih apa enggak? Bu, pakai rinso.
pakai tanah. Karena di tanah itu ada zat yang bisa menghilangkan racun yang membahayakan dari ludahnya, liurnya anjing. Terus kalau kita pergi kemana-mana, kita jalan umpamanya ke kebun, ya, datang waktu sholat, nggak ada masjid, nggak ada musola, gelap saja sholat. Nah, ini keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya. Dan yang disebutkan dalam hadis ini yaitu aku diberikan penutup akhir surat Al-Baqarah, yang itu diturunkan dari tempat yang sangat mulia, dari bawah arsy, yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Berarti ini sesuatu kemuliaan. Di dalam riwayat lain, ya, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril sedang duduk di sisi Rasulullah. Jadi Jibril kalau datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai salah seorang sahabat. Sahabat itu namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Sahabat itu. Jadi Jibril kalau datang itu menyerupai sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Ketika sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam ketika sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi. Terdengar suara dari atas. Terdengar suara dari atas. Farafa ra'sahu. Maka diangkat kepalanya begitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ini pintu langit lagi buka. Bu? Bu? Pernah lihat pintu langit? Pernah lihat tiang langit? Kebesaran Allah, langit yang sangat besar tanpa tiang, diciptakan tanpa tiang, Bu. Langit-langit ini masalah tiangnya. Langit yang di atas diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Bighairi amadin tarawna. Kata Rasulullah, ini pintu langit dibuka hari ini. Lam yuftah qattu ilal yaum. Belum pernah dibuka kecuali hari ini. Masya Allah. Bu, hujan turunnya dari mana? Dari mana? Betulan langit? Itu awan. Belum pernah hujan langsung turun dari langit kecuali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Waktu banjir itu, Bu, itu langsung wafajjarnal arda uyunan fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wafajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Bu, di zaman Nabi Nuh, hanya di zaman Nabi Nuh diturunkan hujan langsung dari langit dibuka. Turun dari langit, bukan awan, Bu, dari langit. Kemudian dari lubang dapur, Bu. Biasanya kan dapur tempat apa, Bu? Tempat api kan? Tempat api itu apa yang lubang dapur apa itu? Ya sekarang tungku. Jadi dari dapur itu keluar air. Keluar air. Makanya, Bu, habis semua makhluk. Di zaman Nabi Nuh, bumi ini sudah penuh, Bu. Sudah penuh. Dataran tinggi, dataran rendah sudah penuh. Habis semuanya, kesapu dengan yaitu topan ataupun dengan banjir yang dikatakan ombaknya saja wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Kapalnya itu berlayar di atas ombak, ya, yang tingginya seperti gunung.
Yang anaknya Nabi Nuh lari ke gunung, kesapu. Anaknya Nabi Nuh nantangin bapaknya. Ketika bapaknya bilang, ya bunayya rkab ma'ana wala takun ma'al kafirin, apa dijawabnya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau naik ke gunung biar terhindar dari banjir. Kesapu. Ya, sekalian. Nah, pada kejadian ini pertama kali dibuka pintu langit. Kemudian apa yang turun? Yang turun malaikat. Yang turun malaikat. Maka ya, hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil illa al-yawm fasallam. Malaikat ini belum pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian mengucapkan salam. Apa? Tahiyyatuhum fiha salam. Sapaan kita ibu adalah sapaan ahli surga. Amin. Assalamualaikum itulah sapaan ahli surga. Bukan selamat pagi. Apalagi salam yang tak karuan itu bu. Jadi salam kita, sapaan kita, sapaan ahli surga. Kemudian malaikat itu berkata, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembira engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena engkau diberikan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa? Fatihatil kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimin suratil Baqarah, dan yaitu ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minha illa utitahu. Kamu baca ayat-ayat itu, baik awal surah Al-Baqarah, atau akhir surah Al-Baqarah, maka yang engkau baca langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya doa ibu. Doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rangkaian doa yang lengkap. Pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa ataupun salah. Apa yang kita lupa ibu sekalian? Umpamanya kita meninggalkan yang fardu. Meninggalkan yang fardu. Kalau ibu sekalian, ada orang meninggal, terus bayar fidyah, itu fidyah apa? Fidyah puasa. Terus sholat gimana? Kalau sholat sebetulnya sholat itu kalau seseorang lupa maka dia sholat, bayar itu, diqadha. Bagaimana dengan fidyah itu bisa enggak? Untuk sholat boleh ihtiyatan, cadangan.
antisipasi. Jadi ibu sekalian, dulu masih al-maghfur lahu Kiai Dr. Nahrawi masih ada. Saya pernah nanya pada beliau, katanya, Kiai, bagaimana dengan fidyah, yaitu untuk sholat? Kata beliau, boleh. Sebagai apa? Untuk kehati-hatian. Saya dengan antisipasi. Kemudian ibu, Makcik dulu pernah mengajarkan kepada saya. Setelah Umi wafat, kata Makcik, menantu Ustaz sholat. Jadi Ustaz sholat untuk Ustaz dan untuk almarhumah. Mungkin saja almarhumah itu ada sholat yang ditinggalkan. Atau kita ibu-ibu sekalian. Atau kita. Mungkin saja ibu. Ya. Dulu kita masih muda gitu, ada sholat tinggalin ibu. Gak apa-apa sekarang. Kerjakan. Lebih baik ibu-ibu sekarang itu kita ngaku, Bu. Bu. Mendingan kita ngaku, ibu sekalian. Kita gak ada yang sempurna. Nah, kita minta kepada Allah, ya. Yang namanya perbaikan juga nggak sempurna, ibu. Kita nambah nih nggak sempurna. Maka kita tetap selalu Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Baik karena yang fardu kita tinggalkan atau karena yang haram kita kerjakan. Yang fardu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Mungkin saja yang fardu ada kita tinggalkan, dan sangat mungkin yang haram kita kerjakan. Betul nggak, Bu? Aku nggak, Bu? Kita. Saya nggak mengatakan ibu-ibu, kita termasuk saya, manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kita itu sesuatu yang manusiawi, yang memang terjadi pada diri kita. Au akhtana, atau salah. Umpamanya, ya, kita ini suatu saat Bu, bisa aja Bu, kita pergi ke satu tempat, nggak tahu kiblat, itu sholat aja. Udah habis waktu sholat, tahu-tahu salah kiblat kita, Bu. Tahu-tahu salah kiblat. Nah, kalau bisa kita ulang. Dalam perjalanan gimana bisa ngulang di perjalanan? Umpamanya, Bu, kita tuh transit di tempat yang memang Islam minoritas. Kayak di Bangkok gitu, Bu. Kalau kita transit di Bangkok, susah mau sholat, Bu. Sana kemari. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak kita ini dihukumi atas apa yang telah kita lakukan kesalahan tersebut. Nah, doa kita, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Langsung dijawab oleh Allah, na'am. Langsung dijawab oleh Allah, qad fa'altu, iya, Masya Allah. Makanya kita ini jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoa. Makanya jadi wirid, Ibu. Karena apa? Kita keseharian ini gak lepas dari kesalahan kok. Iya. Bukan iya, pasti.
Iya, terus sekalian. Dari kita bangun ya, terserah bangunnya apa, jam setengah 4, jam 3, jam berapa. Dari kita bangun sampai sekarang ada kesalahan kita. Ada banyak. Ada kesalahan kita. Maka dalam keseharian kita ini jangan luput dari wirid dengan ayat ini. 3 ayat bagus, 2 ayat bagus, 1 ayat bagus. Yang penting gak luput dari Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Nah, jadi kesalahan kita dan sesuatu yang kita lakukan karena lupa, ya, dan karena terpaksa, itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan hanya ngandelin itu. Harus kita lazimin doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang berat, ya, walaupun kami mampu, ya, sebagaimana Engkau telah bebani umat-umat sebelum kami. Apakah itu berupa amal, ya, yang berat? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Maka umat Nabi Muhammad SAW diberikan yaitu yang mudah. Contohnya ibu sekalian, Nabi Muhammad waktu Mi'raj pertama kali itu sholat berapa waktu? Berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu. Ketemu Nabi Musa, kata ya Muhammad, umat kamu tuh kecil-kecil. Bandingkan kita dengan umat sebelumnya. Ibu nggak usah susah-susah. Kalau ibu ke makam Ibrahim, lihat telapak kakinya, Bu. Sebesar apa, Bu? Kira-kira sepatu ukuran berapa, Bu? Ya, besar. Ya, Nabi umat-umat terdahulu, Nabi Nuh saja, Ibu, usianya 1050 tahun. 1050 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Nanam pohon kayu 100 tahun. Terus bikin perahu 100 tahun. Nah, kita kata Rasulullah SAW, ma baina sittin wa sab'in wa qalla man tajawaza dzalik. Usia umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 dan jarang atau langka yang melebihi 70 tahun. Kita minta kepada Allah usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW waktu beliau Mi'raj pertama kali perintahnya sholat 50 waktu. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa beritahu bahwa wahai Muhammad, umatku gak akan kuat. Kau Nabi Musa, Masya Allah, dia sekali mukul orang meninggal, sekali mukul orang, fawakazahu Musa faqadha alaih. Itu Nabi Musa, sekali pukul meninggal. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Saum
Nabi Daud saumnya setengah dari umurnya. Kuat kita begitu? Gak kuat. Saumu yaumin wa iftaru yaumin. Satu hari puasa, satu hari enggak, selang-seling begitu. Itu saumnya Nabi Daud. Di umat-umat sebelumnya ada saumnya, tapi kita beda. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kita minta kepada Allah. Jadi bukan saja yang namanya ajaran perintah Allah, tapi juga segala hal yang memang pernah dialami umat sebelumnya, sesuatu yang berat yang kita tidak mampu, kita minta kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau bebani kepada kami sesuatu beban, sesuatu tugas sebagaimana Engkau berikan kepada umat sebelumnya. Terus Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Nah, Ibu, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhammil. Kenapa ini diulang-ulang, Bu? Ini supaya kita lebih khusyuk lagi, Bu. Jadi Bu nikmati. Kalau kita mati, ya Allah, Rabbana, Rabbana, nikmati, Bu. Ya, kita molok kepada Allah. Paham, Bu? Paham molok, Bu? Betul. Kita molok kepada Allah subhanahu Rabbana. Minta begitu. Jangan di depan umum. Jangan di depan umum. Terutama ketika kita itu sendirian berzikir. Ya, kita curhat kepada Allah bisa-bisa. Curhat kepada Allah bisa-bisa di tengah malam, yang merupakan asmaul doa, doa yang lebih didengar oleh Allah di tengah malam. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa saja Ibu sekalian, ini apakah tugas, apakah pekerjaan, termasuk juga ujian. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan ujian yang kami enggak mampu. Allah menguji orang dari fisiknya, dari keluarganya, dari ekonominya, dari hartanya. Itu ujian, Bu. Dan semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin beruji. Tapi tetap kita minta, kita jangan pernah cari penyakit. Tidak boleh cari penyakit, nggak boleh juga cari musuh, nggak boleh. Tapi di saat kita dihadapi oleh ujian, harus sabar. Di saat kita berhadapan dengan musuh, harus tetap tegar, tidak boleh mundur. La tatamannaw liqa'al adu, fa idza laqitum fathbutu. Jangan cari-cari musuh, tapi jika dihadapkan oleh sesuatu tantangan, jangan pernah mundur. Bahkan orang yang mundur dari medan perang itu termasuk dosa besar. At-tawalli yawm az-zahab. Wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna. Misalkan wa'fu 'anna ini Ibu yang berkenaan antara kita dengan Allah. Berkenaan dengan kita dengan Allah, kita bisa dibersihkan. Kita ini kan ada ibadah, ada muamalah. Kalau muamalah orang dengan Allah, ibadah itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kalau muamalah sama kita ini tuh, ibadah kita ada kekurangannya, ada kesalahannya, begitu juga muamalah kita. Nah, wa'fu 'anna ini berkenaan dengan minta kita dibersihkan dari segala dosa, berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Urusan kepada dia ada dengan hablum minallah dan hablum minnas. Jelas Ibu? Jelas Bu? Nah, baru terusin ayo.
wa'fu anna waghfir lana. Nah, ini yang berkenaan dengan hablum minan nas. Berkenaan dengan hablum minan nas. Kita nggak bisa Ibu luput dari ini. Karena ini sudah tabiat manusia, tabiat anak cucu Adam. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang bertaubat. Dan kita termasuk minta apa Ibu? Ketika kita mengawal lana, minta diampuni, minta maghfirah, ya. Termasuk jangan sampai kejelekan kita itu diperlihatkan oleh Allah. Bu, kita semua ini punya kejelekan, Bu. Betul, Bu? Nah, yang diem berarti cakep semua. Semua kita punya kejelekan, punya aib. Kita minta kepada Allah. Ya. Kita minta kepada Allah, jangan sampai diperlihatkan aib kita. Kita punya aib masing-masing. Ya. Maka salah satu sifat Allah As-Sattar, Maha Pesattar. Nah, Ibu sekarang kadang berwir la tahdiki sitra wa afina wa ghfir lana. Itu Bu. Ya. Itu orang tua kita seperti itu Bu. Ini doa. Jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan wirid. Jangan meremehkan zikir. Nggak akan orang hidup bahagia tanpa zikir. Tidak akan orang hidup bahagia tanpa wirid. Tidak akan orang hidup bahagia tanpa ibadah. Nggak akan, Ibu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, beribadah kepada Allah. Kalau kita ingin hidup bahagia, banyak berzikir kepada Allah. Kita ingin hidup bahagia supaya punya wirid. Wirid itu bisa Al-Quran, bisa juga lafaz-lafaz zikir yang lainnya. Wa'fu anna waghfir lana. Terus warhamna. Warhamna. Warhamna ini apa Ibu? Kita minta dirahmati oleh Allah supaya kesalahan itu jangan terulang di waktu yang akan datang. Bu? Jadi kita ini minta dirahmati Allah, minta kasih sayang Allah supaya kita ke depan ini dijaga. Hari ini kita melakukan kesalahan, kita minta jangan terulang. Hari ini hari Sabtu, hari Ahad nih. Wah, ingat ke ibu-ibu, alhamdulillah. Hari Sabtu ini Ibu sekalian, kita melakukan kesalahan, kita minta kepada Allah dirahmati supaya jangan terulang. Jangan terulang. Ini adalah bentuknya rahmat. Ibu, yang kita kerjakan ini Ibu, kebaikan, ini karena rahmat Allah. Kalau semata-mata kekuatan kita sangat terbatas. Semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, ya. Wa'fu anna jadi lupa anna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi ya, anta maulana, engkaulah penolong kami. Hanya engkau penolong kami, Ibu sekalian. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi kita Ibu sekalian itu harus peduli dengan apa? Untuk kita selalu mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Ya. Kalau saya ngomong begini, ini pengajian Ibu, ya, bukan politik ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi makhluknya itu 3 di awal surah Al-Baqarah. Orang-orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir. Ya, al-muttaqin itu al-muttaqin, kemudian al-munafiqin, dan orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir itu hanya 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Cuma 2 ayat. Tapi untuk al-munafiqun panjang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minun, seterusnya. Jadi kalau ada kata istilah kafir, ini adalah istilah Al-Quran. Ya, nggak perlu ada yang merasa ada kupingnya itu panas mendengar ini. Ini adalah istilah dari Al-Quranul Karim yang jumlahnya ratusan di dalam Al-Quranul Karim. Ibu sekalian, penutup. Ya, penutup ini benar-benar penutup, Bu. Ya. Jadi kalau selesai baca ayat ini, Bu, kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal, kita hendaknya mengucapkan amin. Saya dengar dari Kiai Ahmad Musyafa almarhum, guru saya, menantunya Kiai Hamid, kata beliau dari Abdullah ibnu Abbas bahwa kita disunnahkan kalau membaca doa yang terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna, ini ibu sekalian 3 kali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna 3 kali. Anta maulana fansurna al qaumi kafirin, dan aminnya pun 3 kali. Ini sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bisa mengamalkan dan kita mengajarkan kepada orang lain, insya Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.